Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Penting bagi Yesus untuk duduk dekat sumur, untuk tinggal dekat Bapanya. Kalau ia merasa haus, ia bertanya, "Berilah aku minum." Pertanyaan itu tidak dapat diucapkan oleh semua orang. Mengapa? Apakah menarik untuk tetap merasa haus dan tetap merasa kurang dipenuhi? Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Perempuan itu juga merasa haus, bukan pada air, melainkan pada seseorang yang mengerti kerinduannya. Seandainya ia tahu apa yang dapat diberikan oleh Yesus kepadanya, Yesus seorang laki-laki di sampingnya pada sumur. Ia berpikir, bagaimana seseorang tanpa ember dapat memberikan lebih daripada Yakub? Yakub masih mengurus air untuk minum bagi anak-anaknya dan ternaknya. Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Tidak pernah merasa haus. Apa arti yang sebenarnya dalam kehidupanku? Tak pernah merasa haus. Tak pernah merasa takut bahwa saya tidak mampu, bahwa saya akan menjadi kering. Hal ini saya suka juga. Akan tetapi, Yesus melanjutkan. Bahkan ia mengatakan bahwa akan menggelegar sebuah sumur di dalam diri saya yang tak pernah akan habis. Kata Yesus kepadanya,
"Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi." Perempuan itu merindukan bahwa mereka melepaskan dia dari haus jiwanya. Orang demi orang mengecewakan dia. Akan tetapi, kalau sesama harus berarti semua bagiku, apakah saya tidak minta terlalu banyak darinya? Perempuan itu mengatakan, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ia melihat kerinduanku, manakah yang selalu tidak dipenuhi. Orang itulah yang dapat disebut nabi." Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Pendapat-pendapat dan perselisihan-perselisihan teologis, hal ini tidak cocok untuk dia. Ia tahu bagaimana Allah dapat ditemukan kini dan di sini. Ia mengenal mereka yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ia mengenal perempuan dari Samaria. Ia mengenal saya. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Jalan yang ditempuh oleh perempuan itu cukup panjang. Ia belajar untuk mengenal Yesus sedikit demi sedikit. Yesus, seorang yang duduk dekat sumur itu, seorang Yahudi, seorang yang bahkan lebih besar daripada Yakub, seorang nabi, seorang Mesias. Perempuan Samaria tidak mengenal Yesus. Akan tetapi, sekarang ia mengenalnya.